Ya ginilah namanya juga anak kedua. Panjang sabar ya Cici. Gak ada hujan angin aja kakaknya lagi cuci tangan bisa diseruduk. Mungkin dalam hati kakaknya lagu lama kaset kusut lu. Gak bisa emang ngeliat gua tenang sehari aja. Karena pantau sang kakak tidak marah kepada sang adik. Justru tetap nyuirin ikan sama misahin duri. Ini adiknya gak minta, sayanya gak nyuruh. Memang si Princess Mini pertama ini kekakaan sekali ya. Beres makan kita lanjut mau ke farmers market. Karena saya mau mencari duren untuk Oma Mini. Oma Mini ini tipe ibu-ibu mager keluar bun. Kayak kalau cuma pergi deket-deket aja gue gak usah ikut deh. Kayak buang-buang energi ngotor-ngotorin baju. Mendingan juga di rumah. Jadi sampai sini paham kan? Saya lebih demen di rumah itu nurun dari siapa sih? Udah beres, kita lanjut aja ke kasir untuk bayar. Belanjaan cuma sekepret, totalnya segini. Lanjut keesokan paginya. Di luar masih gelap gulita, Princess Minaminul masih pada tidur. Saya harus bangkit berdiri menyiapkan bekal sekolah dan juga sarapannya Princess Minaminul. Dan I don't know why. Semenjak hamil bibir saya tuh gampang banget berdarah. Perhatiin deh, netes kan? Padahal lukanya bener-bener cuma setitik. Oke, kita lanjut turun ke bawah dan buka pintu dulu. Menyambut udara segar. Selama saya di dapur, saya tuh tim terang benderang. Soalnya ini dapur lampunya mati satu. Dan yang bermasalah itu bukan bohlamnya. Bohlam mati mah tinggal beli lagi, ganti baru. Itu yang bermasalah serumah-rumah lampunya. Ntar aja lah manggil orang ya. Begitu masuk dapur, hal pertama yang saya lakukan adalah masak nasi. Cuman gak ke-record. Lanjut balikin piring-piring bersih yang udah cuci semalam ke tempatnya. Terus mengisi air minum Princess Minaminul. Bekal hari ini customer saya gak ada yang request karena gak ada yang saya tanya. Nanti kalau saya tanya jawabannya salmon lagi. Salmonnya abis, masa saya suruh ganti menu? Ya tahu gitu kan gak usah nanya, putusin aja sendiri. Nah pas banget nih, kebetulan customer pertama saya bangun duluan. Kita sambut dengan ciuman dan pelukan hangat dulu ya Zai. Tuh masih gelap gulita kan di luar. Oke, kita lanjut masak perbekalan. Hari ini bekal mereka adalah tempe goreng tepung. Bentar, ini customer kedua udah bangun. Beliau lebih dahulu menyapa mantul baru menyapa maminya. Oke lanjut, tadi tempe goreng tepung sama daging sapi giling. Untuk tepung keringnya saya tuh cuman pakai tepung serbaguna aja, ditambahin sama tepung terigu sama sedikit baking powder. Kalau tepung keringnya cuman pakai tepung serbaguna aja. Udin abis itu tinggal digoreng-goreng dalam minyak yang panas. Dan untuk daging sapinya saya itu cuman pakai bawang putih dan jahe yang diparut aja. Sebenarnya sih bisa banget diiris aja. Tapi karena ini makannya di sekolah bukan di rumah, saya mau menghindari mereka tuh sibuk misahin bawang. Jadi ya udah saya parut aja biar mereka bersatu padu antara daging dan bawang. Nah, si bawang dan jahe tadi bakal saya tumis pakai blue band sama saya tambahin sedikit minyak. Kita tumis aja sampai harum. Kalau udah harum baru masukin dagingnya. Ini saya dengan senang dan sepenuh hati melayani Princess Minaminul. Jadi saya sama sekali tidak merasa keberatan tidur paling akhir, bangun paling awal. Nikmatin aja saya peran sebagai seorang ibunya. Oke, ini si sapi cuma dipakai minyak wijen, saus tiram, kecap manis sama lada, nggak pakai garam lagi karena blue band sama saus tiramnya udah asin. Terus nasi yang saya masak tadi udah mateng. Tenang aja, ini nanti nggak bakal langsung ditutup, diangin-angin dulu. Banyak banget yang nanyain kotak makan sama tas bekalnya Princess Minaminul tuh beli di mana. Ini tuh saya nitip sama sahabat saya yang waktu itu lagi liburan ke Jepang. Coba deh cari yang mirip-mirip di toko oren. Kotaknya tuh pas buat Princess Minaminul gitu loh, nggak kekecilan, nggak kegedean. Bekal utamanya sudah beres, lanjut ke bekal pendampingnya. Untuk perbuahan Princess Minaminul juga nggak ada request. Ya yang kayak tadi saya bilang, saya nggak ada nanya. Ini tuh buah-buah penghabisan. Mangga sisa 1, salak sisa 2, karena yang lain ternyata salaknya busuk. Di kulkas juga melonnya tinggal sekepret. Ditunggu ya kontainer di stok buah-buahan buat Princess Minaminul. Oh iya, karena saking seringnya saya itu misahin biji leci sama buahnya buat si Princess Mini kedua dengan alasan takut tertelan. Kemarin waktu bekalnya saya kasih salak itu rame di DM Instagram saya. Kak, kok itu biji salaknya nggak sekalian dikeluarin? Kak, katanya takut tertelan. Tekstur leci sama salak aja beda jauh. Leci kan berair, kalau makannya sambil pegang gigit, keburu lengket kemana-mana. Jadi mending langsung hot. Lain ceritanya sama salak. Salak kan keras, keset. Ya masa utuh-utuh langsung masukin mulut? Kan kudu dipegang gigit. Sampai sini jelas? Oke mantul, bekalnya sudah siap. Minul udah pada sarapan, udah pada mandi. Ini lagi pada ngobrol-ngobrol sama Oma Mini sambil pakai kaos kaki. Sebelum berangkat seperti biasa tidak lupa untuk minum D3. Din, abis itu Princess Minaminul pada siap berangkat sekolah. Kembali lagi dalam lika-liku kehidupan Bumil Pamalas. Setelah beberapa hari yang lalu saya tuh ngide bebongkaran. Terus akhirnya barang-barangnya menumpuk dan tidak terpakai, saya posting di story Instagram dan saya jual. Bongkar, nemu, posting, laku. Bagian situnya enak, bagian gak enaknya adalah apa? Packing. So-soan lo jual tapi lo gak ngerti gimana cara packingnya. Ini bubble wrap boleh minta. Ini video aslinya, tak putar aja itu barang dalam bubble wrap. Udah dilakban, dibuka lagi. Lanjut, buat yang belum tahu, sekarang tuh saya jualan baju thrift. Awalnya baju Princess Minaminul dari zaman tinggal di apartemen sampai di rumah, sampai ada part 1 sampai part 10. Baju anak saya yang udah gak kepake udah pada habis, udah pada laku, tapi peminatnya masih banyak. Oh ya, selama kita masih sanggup dan itu halal, itu kan rezeki ya. Jadi perlu dimanfaatkan, perlu diusahakan. Ini baju saya milih boleh begadang. Baju-baju yang sudah saya pilihin. Udah gitu nyampe rumah saya bilas nih pakai air biasa 3 kali, pakai air panas 1 kali. Habis dicuciin, disetrikain biar apa? Biar nggak lecek, biar wangi, biar bersih. Lihat, kurang
sebaik apa coba servis dari si Bumil Pamalas ini. Brandingannya aja Bumil Pamalas. Aslinya ini saya usahain sendiri loh. Sampai nyeri cangkeng, kenceng-kenceng ini perut. Tapi kalau boleh jujur, saya tuh happy ngejalaninnya. Kerjaan kalau kita udah jalaninnya happy kan enak ya. Terus ini saya pakai air panas dari water heater aja. Kalau ngerebus dulu PR banget. Dari bawah saya ngegembol panci ke atas. Udah deh, kagak usah nyari-nyari celaka deh. Udah dibilasin pakai air biasa 3 kali, direndam air panas 1 kali, masukinnya ke mesin cuci. Karena sempet 2 kali saya ngucek sama nyikat sendiri. Aduh mak, tobat. Jadi mending punya mesin cuci, lu puter aja dalam mesin cuci. Ini baju-baju udah dijual murah, udah dicuciin pakai tenaga, pakai deterjen, disetrikain, wangi. Jangan lihat judulnya trim, ngerjainnya pakai tenaga. Belum lagi nambah biaya air. Beautiful, baby Mantuliti lagi cacar air. Please banget stop komen-komen. Akhirnya ngerasain nge-like, ternyata ini yang dinamakan nge-like. Dari atas sampai bawah komennya pada lak-lak. Ya udah iya, saya emang tiap baru post tuh udah pasti kayak nge-like gitu. Tinggalin aja dulu, nggak usah langsung ditonton. Dari atas sampai bawah pusing juga saya baca lak-lak isi komentarnya. Nah, terus ini setelah sekian lama kita mau pada makan nasi padang di pagi sore. Kalau selama ini tiap makan nasi padang itu Minaminul cuman makan telur bulat atau ayam pop. Kali ini dengan sedikit pemaksaan, saya sama papinya Princess Wantutri bilang coba kalian makan rendang. Si Minal nurut nih, berhasil nih, enak nih katanya walaupun ada pedes dikit. Sedangkan si Minul di sisi lain tidak saya record, si Minul lagi menangis. Ya cuman saya cuekin aja. Saya tuh pengen ngajarin mereka kalau makan di luar masih banyak menu lain yang bisa kalian coba. Kalau cuman makan telur mah tuh di rumah aja. Minal berhasil makan nasi rendang sama daun singkong. Sedangkan si Minul nyobainnya cuma nasi rendang 3 suap. Habis itu balik ke nasi ayam pop. Nggak apa-apa, yang penting kan udah nyobain. Tadinya rencana awalnya kita tuh mau belanja untuk keperluan perbekalannya Minaminul tuh di Grand Lucky yang ada di Green Lake. Tapi berhubung saya bilang lapar banget dan Papia Princess Wantutri paham banget kalau saya lapar tuh sangat besar sekali kemungkinan saya tuh bete. Jadi kata Papia Princess Wantutri kita ke Grand Lucky yang di Pick aja supaya kamu bisa makan pagi sore. Nah tadi di awal saya ada ambil blueberry yogurt. Terus sisanya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini supermarketnya menurut saya super duper lengkap banget sih. Segala ada, kalau mau nyari yang aneh-aneh juga ada. Pokoknya yang saya beli-beli ini mostly untuk perbekalan sekolahnya Minul. Karena Yuyur setelah libur sekolah hampir 1 bulan, kita tuh tiap mau makan beli. Kalau mau masak ya beli bahannya hari itu, masaknya hari itu. Jadi kayak nggak punya stok apa-apa lah buat perbekalan. Terus di sini saya tuh ada beli daging giling, dada ayam filet sama paha ayam filet. Saya tuh emang kalau beli daging-dagingan lebih suka yang pack-packan kayak gini. Biar kayak sekali masak udah selesai. Udah jelas gitu takarannya kalau menurut saya. Tadi ya saya lagi ngedorong ini troli. Anak-anak tuh pada satu megangin tangan saya, satu megang troli. Saya sampai bilang udah geser dulu. Sana lihat-lihat mau beli apaan ke, jalan sama papi. Ada bapaknya, emaknya doang ditempelin. Terus ini akhirnya memasuki section perkecapan. Kecap Nusantara. Ditulis nama-nama daerahnya. Gila, lengkap banget kan? Ini ya waktu saya belanja gini si Minul bilang, ya beginilah kira-kira guys kehidupan kalau udah jadi ibu-ibu. Ada aja yang dibeli. Bukan ada aja yang dibeli, emang harus dibeli. Kan di rumah udah gak ada apa-apaan nih. Mau dibekelin mie goreng instan, bercetak bentuk kotak. Ya demen. Emang kepengenan mereka tapi gak saya kasih. Dude, sekalian saya mau nanya dong. Saya punya celana silk dan kepanjangan warna putih. Terus bawahnya tuh kotor banget, udah saya cuci gak hilang sama sekali. Itu kira-kira masih bisa dihilangin gak? Kalau enggak ya udahlah, mau langsung saya potong aja. Udah segitu aja belanjaan kita kali ini. Dari Grand Lucky kita langsung pulang ke rumah. Dan videonya tuh langsung lompat ke esokan harinya pas malam-malam gitu deh. Kacamata yang saya pakai tiap hari itu kan beli di kacamatamu. Nah ditarikin tuh sama si baby Mantuliti. Patah enggak, longgar banget iya. Saya lagi nunduk mandiin dia aja sampai kulutuk jatuh kena si baby Mantuliti. Akhirnya saya balik lagi ke sini buat dikencengin sama sekalian dibersihin gitu. Sambil nunggu ini Papia Princess Wantutri sambil ngecek mata. Minusnya kanan kiri cuma 0,25. Silindernya ya lumayan lah 1,25. Tapi katanya belum mau pakai kacamata. Sementara itu saya sibuk mencoba frame-frame kacamata yang ucul-ucul. Saya jadi kepengen bikin lagi kacamata buat cadangan bis yang udah saya punya patah. Jadi Princess Mini pertama kan bawa bekal tuh sehari 2 kali. Bekal pagi udah dibawa, bekal siang diantar. Tapi jujur hari ini buntu banget, nggak tahu mau bawain apa, jadi saya beliin risol. Ngantar bekal keduanya Princess Mini pertama sekalian jemput Princess Mini kedua. Lagi-lagi buntu nggak tahu mau makan siang apa, jadi ya udah beli soto daging. Bungkus aja makan di apartemen. Terus ini tiba-tiba udah jamnya untuk menjemput Princess Mini pertama pulang bimbel. Tapi sebelum ke sekolahan mau mampir dulu ke Intermedia karena saya mau beli papan tulis kecil. Jadi nantinya semua kerjaan saya tuh bakal saya tulis di situ. Jadi nggak ada yang keskip lagi. Saya beli papan tulis Joico. Ini ada 3 spidolnya, harganya cuma 71.000 aja. Tiba-tiba ini udah sekitar jam setengah 7 malam. Saya mau makan malam pakai buah naga setengah aja. Terus ini buah naganya ternyata busuk 1. Jadi ya udah, untuk 1 lagi masih bagus. Saya makan buah naga setengah sama pakai Greek yogurt. Jadi kurang lebih semingguan ini sarapan saya adalah 3 butir telur rebus. Terus makan siangnya ya udah nasi seperti biasa, sayur, ikan atau apalah. Terus malamnya sekitar jam 6 atau jam 7 ya paling
paling telat itu saya makan buah aja pakai yogurt ditaburin sama almond. Nah, papan tulis yang saya beli tadi ini saya mau nulisin kerjaan-kerjaan saya. Mana yang harus dibikin storyline-nya, mana yang harus store draft, mana yang harus dikasih invoice, mana yang harus begini, harus begitu. Pokoknya semuanya ditulis di papan ini. Padahal jelas-jelas udah tertulis di terms and condition saya kalau saya itu tidak bisa memberikan storyline. Videonya tuh dibuat dadakan. Karena sejujurnya, seasli-aslinya video saya selama ini tuh tanpa storyline. Karena kreativitas saya itu ya dadakan. Justru yang semuanya direncanakan itu kurang naik ya bun. Tapi tetap pada kekeh minta storyline. Ya udah iya, selama bisa diusahakan ya saya usahakan. Beautiful dan handsome. Saya lagi nyiapin menu buat hari ini sekalian buat bekalnya anak-anak. Praktis banget. Tinggal goreng Kezzler chicken nugget, terus tinggal disiapin deh. Biasanya saya jatahin anak-anak seorang 3. Tapi karena sekarang isi Kezzler chicken nugget lebih banyak, saya jadi berani lebihin deh. Anak-anak juga udah pasti seneng kalau porsinya nambah. Yang saya suka sekarang tuh isinya lebih banyak, tapi harganya nggak ikutan naik. Nah ini baru bikin senyum. Soalnya jarang kan ada yang kayak gini. Jadi sekali beli tuh ya rasanya lebih puas. Mau buat cemilan bisa, buat lauk kayak gini juga aman. Tinggal goreng bentar udah jadi. Praktis, enak. Dan stok di rumah tuh juga jadi lebih awet karena isinya lebih banyak. Menurut saya nih ya Biut, di kondisi sekarang tuh yang penting bukan cuma murah, tapi dapat bonus lebih dan ini salah satunya. Jadi kalau lagi belanja nugget coba ambil yang ini. Lumayan banget makannya nambah, dompetnya nggak makin drama. Beautiful. Jadi aja saya yang disuruh kerja. Kaseto mana Kaseto? Kaseto tolongin. Lihat ibu-ibu ini udah mau face over kayaknya. Masa saya yang disuruh isi suara? Kali ini saya akan lawan. Bekal sekolahnya hari ini nasi sama ikan bakar. Lauknya nggak dipisah. Suka-suka yang bikin aja. Gak bakal basi. Orang dimakannya pagi juga. Kalau saya ya Biu, bekalnya udah pasti habis. Beda tuh sama yang itu tuh. PLS cuma 3 hari. 3 harinya nggak habis. Laku kakak. Saya ikut turun tangan. Bertanya, kok bisa bekalnya nggak habis terus? Kamu lupa di rumah ada singa betina. Dede tuh ya Biu. Cici yakin. Ngomong mulu anak itu. Waktunya makan bukan makan. Ngomong mulu. Udah kayak enci-enci di kopi tiam. Nah, videonya lanjut pas kita udah pulang sekolah. Si Minu lanjut les sama papi. Si nemenin singa betina. Kan hari-hari demennya kecepet. Begitu nyampe, kita langsung cari ranum salad desa. Enak banget. Strawberry anggur, mochi Dubai, pakai coklat lele. Harganya 59.000. Terus kita makannya di deket situ juga, di belakang lift. Nah ini dia singa betina. Tuh sama Cici baik Biu. Ya iyalah, Cici anaknya singa betina. Berarti saya singa mini. Terus kita lupa minta tisu. Jadi saya balik lagi. Sebenarnya pengen bungkusin papi sama dede, tapi gak bisa, nanti lele. Terus depan kita ada yang jual perintilan rambut. Ya udah saya beli. Buat dede juga. Baby mantul gak dibeliin. Rambutnya masih segitu-segitu aja. Lanjut. Saya pengen beli sepatu yang kayak kakak-kakak gitu deh. Masalahnya size-nya gak ada. Setiap sepatu yang saya pilih pasti size-nya gak ada. Wah, meragukan uang mami saya ini. Ya udahlah, berarti belum berjodoh. Saya mau beli sendal aja deh. Tapi tunggu, Yud denger gak? Si mantu lagi nangis. Nah, saya lagi kepengen beli celana. Jadi ya udah saya beli. Untuk pemisah baik hati. Kalau lagi galak, saya tinggal nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Niscaya langsung jadi baik Biu. Mau beli baju yang buat 3 orang. Saya, Dede, sama Ade. Maklum Biu, anaknya banyak. Sabar ya Mi. Lanjut. Dalam misi mencari sendal. Nah ini dia tempatnya. Kalau kata Mami, rumahnya pakai swallow. Saya juga kok pakai swallow. Tapi buat pergi, saya pengen Melisa. Tadinya saya mau ini. Tapi kata Papi, balik ke pilihan saya awal aja. Kebetulan size-nya masing-masing cuma 1. Jadi saya sama Mio beda. Habis belanja, beli air dulu. Ini kan tulisannya beli 4 gratis 1. Tapi si Mami mau bawa katanya berat. Mami aja bilang berat. Dari saya ini nih kalau si Minu 3 hari bekalnya gak habis. Jadi aja kita gak beli mainan. Dede bener-bener anak itu ya. Ini si Mami demen banget beliin kita baju. Makasih ya bun. Mami kalau lagi gak mood pasti beliin baju buat kita. Pulang-pulang moodnya balik lagi. Saya pulang dulu ya Biut.